Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Nah, pada kesempatan kali ini aku udah lama banget nih nggak bahas tentang soal P3K untuk kompetensi bidang kebidanan. Karena kemarin-kemarin aku bahas apoteker, analis lab, terus dan lain-lain lah dan sebagainya. Nah, untuk kesempatan kali ini aku bakalan bahas tentang soal P3K kebidanan lagi. Di sini aku bakalan bahas 180 soal kasus yang insya Allah bakalan aku split-split mungkin ya, karena nggak mungkin di dalam satu video materi. Pertama pasti akunya juga capek, lelah. Yang kedua juga pusing juga nyari jawabannya, ya kan, karena aku harus buka-buka Google lagi, buka-buka textbook lagi, cari-cari bacaan lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin kita belajar sama-sama aja ya, meskipun kadang-kadang jawaban yang aku kasih belum sesuai dengan apa yang kira-kira teman-teman pilih gitu, tapi nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng. Kan di sini yang paling penting adalah proses belajarnya gitu, karena aku yakin kalau soal sih sebenarnya gitu-gitu aja, dan aku yakin juga teman-teman tuh sebenarnya udah pasti pada pinter, pada jago, bahkan lebih daripada aku gitu. Cuman kadang mungkin kita kurang teliti pada saat ngerjain soal. Yang pastilah faktor psikologis itu sangat mempengaruhi kita pada saat nanti kita ngerjain soal gitu. Sebenarnya kita tahu ini tuh gampang, sering banget ketemu di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bidan. Cuman karena dia bentukannya soal yang kadang kita gemper, kalau bahasa Sunda sih jawabnya tuh, dan kita bisa kadang-kadang suka kurang teliti gitu, jadi kesannya kayak jawabannya semuanya bener deh gitu, padahal mungkin sebenarnya ada yang paling benar dari semua jawaban yang benar. Nah, kita belajar sama-sama dan semoga di tahun ini teman-teman P3K bisa lulus, amin. Jangan lupa untuk tetap belajar dan terus berdoa. Nah, jadi setelah mukadimah yang panjang, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama, seorang remaja perempuan berumur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Kemudian hasil pemeriksaan tinggi badannya dia 150 cm, berat badannya 55, tekanan darahnya 110/70 mm Hg, nadi 86 kali per menit, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Benjolan payudaranya tidak ditemukan, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Amenore, B. Hipermenore, C. Hipomenore, D. Oligomenore, E. Polimenore. Nah, coba teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana nih? Coba jawab ya. Jadi kita balik lagi lihat di sini, dia headnya itu udah lebih. Oh sorry, maaf, belum aku ini ya. Warna pink deh. Oke, dia headnya tuh udah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesisnya itu ganti pembalutnya udah 3 kali ya. Berarti dia udah lebih dari 10 hari. Berarti masuk ke mana coba? Jawabannya adalah yang B, yaitu hiper ya. Jadi hipermenore itu adalah biasanya dia keluhannya itu dikategorikan hipermenore itu kalau sudah lebih dari 7 hari. Sedangkan kalau amenore ini jelas ya, dia tidak haid ya. Kalau hipo ini berarti apa? Kurang haidnya. Sedangkan kalau oligo sama sebenarnya kayak hipo. Nih. Kalau polimenore, kalau polimenore itu dia jadi siklusnya jadi sering. Jadi bukan lamanya haid, tapi jadi siklusnya jadi kurang dari 28 hari kalau nggak salah, aku lupa lagi. Pokoknya dia jadi sering, mungkin jadi 1 bulan itu 2 kali mensnya ya. Jadi bedanya polimenore sama hipermenore, kalau hiper itu lamanya haidnya, sedangkan kalau polimenore itu adalah siklusnya jadi sering.
Nah, itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Nomor 2. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut sama 3 kali, darah bergumpal. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110, nadi 85, respirasi 20, suhu 36, tinggi badan 150, berat badan 55 kg. Pembesaran payudara ini normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan konseling gizi. B. Memberikan edukasi personal hygiene. C. Memberikan suplemen penambah darah. D. Melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. E. Mengecek ulang keluhan pada siklus menstruasi berikutnya. Nah, yang ini kita lihat ya, ini kan haidnya udah 15 hari ya, jadi ini tuh udah harus dirujuk gitu, meskipun kita ngelihat dari pemeriksaan fisiknya ya normal-normal aja, tapi karena haidnya sudah 15 hari, berarti kita harus melakukan konsultasi dengan dokter SPOG, karena jadi kalau menstruasi lebih dari 15 hari itu udah menunjukkan tanda-tanda lebih ke patologis. Jadi kita harus tahu penyebabnya apa. Otomatis jawabannya adalah yang D ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nih, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhannya haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ini sama yang tadi ya. Tekanan darah 110/70, nadi 80 kali, itu respirasi 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta dukungan keluarga. B. Memberikan pengertian tujuan pemeriksaan fisik. C. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. D. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. E. Meminta keterangan tertulis terkait penolakan pemeriksaan. Nah, di sini kita sebagai bidan ya, kita balik lagi, dia kan menolak untuk diperiksa palpasi abdomen, sedangkan itu penting kan untuk kita mendiagnosa ini tuh beneran haid atau misalnya jangan-jangan anaknya hamil tapi keguguran gitu kan, karena dia masih usia remaja, biasanya suka menutup-nutupi gitu kan. Berarti jawabannya adalah yang mana? Yaitu yang B ya, yaitu memberikan pengertian tujuan tentang pemeriksaan fisik, karena kita harus, mungkin dia nggak mau atau dia menolak itu karena dia nggak tahu manfaat dari pemeriksaan yang akan kita laksanakan gitu. Dan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Nah, teman-teman harus ingat juga tentang Undang-Undang Kesehatan ini ya. Jadi kadang-kadang dulu aku ingat banget sering banget ditanyain tentang Undang-Undang Kesehatan, apalagi yang berhubungan dengan profesi kita sebagai bidan. Itu Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Nah, di sini dia ngasih tahu tentang hak pasien ya. Di antaranya dia berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Jadi di sini tentang hak pasien dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman searching aja lah di Google tentang Undang-Undang Kesehatan ini serta undang-undang atau Permenkes lainnya yang berhubungan dengan kebidanan. Itu kadang-kadang juga ada ditanya, jadi nggak melulu soalnya tentang soal kasus gitu. Karena kita juga harus tahu payung hukum yang memayungi kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya di bidang kebidanan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Nomor 4, seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke BPM dengan keluhan haid. Dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150, berat badan 55, tekanan darah 110/70, nadi 85, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pembesaran payudara normal, benjolan payudaranya negatif, abdomen tidak teraba massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut?
Nah, ini tadi di nomor 1 udah sedikit aku kasih tahu spill ini ya, arti-arti dari ABCD-nya ya. Yang A menore jelas bukan ya. Hipermenore juga bukan, karena haidnya bukan lebih lama. Tapi dia itu haid dalam sebulan itu udah berlangsung 2 kali. Berarti haidnya, siklusnya pendek, jadi sering. Berarti jawabannya adalah yang E, yaitu polimenore. Oh maaf teman-teman, kalau tadi di pertanyaan nomor 1 kalau nggak salah aku jelasinnya kurang dari 28 hari ya. Ternyata polimenore itu tuh adalah kurang dari 21 hari si siklus haidnya ya. Baru dia disebut dengan polimenore. Jadi kalau yang normal itu menstruasi itu 21 sampai dengan 35 hari. Untuk siklus yang normal ya. Siklus normal. Nah, kalau dia kurang itu berarti udah masuk ke polimenore. Biasanya sih jumlah haidnya atau jumlah volume darahnya tuh sama kalau polimenore. Tapi kalau di hipermenore itu dia jadi banyak banget dan juga biasanya lebih lama. Sedangkan kalau bahasa lainnya dari polimenore itu kadang disebut juga, ini tuh ada bahasa lainnya yaitu epimenoragia. Nah, jadi teman-teman ingat polimenore sama epimenoragia itu sama-sama sebenarnya. Nah, teman-teman, kita masuk ke pertanyaan nomor 5 ya. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 85, respirasi 20 kali, suhu 36, tinggi badan 145, berat badan 50. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ini jelas ya, ini ada himennya kebiruan serta tampak menonjol. Berarti kan dia apa? Pilihannya adalah A. amenore, B. aplasia vagina, C. atresia vagina, D. hematometra, E. himen imperforata. Ini jawabannya yang E ya teman-teman, yaitu himen imperforata. Jadi himen imperforata itu apa sih? Himen imperforata itu adalah si himen atau si selaput darahnya itu tidak punya lubang. Tidak punya lubang. Sebenarnya penangannya biasanya kalau di rumah sakit sih cuma tinggal dilubangin aja. Biasanya pakai spet atau pakai jarum kecil apalah gitu. Atau biasanya juga disebutnya hiatus hymenalis. Jadi nggak ada lubang sama sekali sehingga si darah haidnya tuh nggak bisa keluar. Nah, dia tuh makanya kenapa kebiruan sama nonjol keluar, karena dia nampung darah haid yang nggak bisa keluar dari vagina gitu. Makanya dia jadi kebiruan serta menonjol keluar. Biasanya juga disertai nyeri gitu, karena ditahan. Kebayang dong, yang harusnya siklus menstruasi entah berapa kali dia nggak keluar-keluar gitu. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Yaitu seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dan keluhan belum pernah. Ini kasusnya sama kayak yang tadi di atas ya. Vaginanya tampak infeksi pulpa dan vagina, tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Ini berarti kan pasien himen imperforata. Jadi pertanyaan nomor 5, tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, ini yang harus jadi patokan tindakan yang paling tepat. Balik lagi ya, di sini adalah kita sebagai bidan. Tadi kan di nomor 5 aku jelasin biasanya di rumah sakit tinggal dilubangin aja kan. Pasti teman-teman juga mungkin yang nggak ada SPOG-nya atau yang SPOG-nya lagi kemana suka melakukan sendiri tindakan tersebut. Tapi sebenarnya di kewenangan kita sebagai bidan, kita nggak boleh melakukan insisi himen. Jadi tindakan yang paling tepat tindakan yang paling tepat adalah kita kolaborasi dengan dokter SPOG. Ini yang paling tepat. Meskipun ini memang benar gitu.
insisi himen tuh ya memang caranya untuk menangani si himen invertebrata, tapi ini harus kewenangan SPOG. Seandainya kita melakukan pun kita harus di bawah kewenangan dari SPOG. Ya, gitu teman-teman. Jadi kadang jawaban yang kita jawab itu bukan berarti yang kita selalu lakuin, meskipun pada kenyataannya kan di rumah sakit atau di puskesmas kadang kita kerjanya nggak cuma sebagai bidan gitu, kita melaksanakan apa wewenang yang memang bukan wewenang kita tok sebagai bidan, karena biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan lah, faktor sumber daya manusianya lah gitu kan. Tapi kalau di pertanyaan pertanyaan soal P3K ini yang ditanya adalah kitanya sebagai bidan. Jadi kita harus balik lagi tentang melihat posisi kita sebagai bidan. Gitu. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya, nomor 7. Seorang bidan koordinator puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan puskesmas. Dalam survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? A. Pola istirahat. B. Personal hygiene. C. Kebutuhan olahraga. D. Kesehatan reproduksi. E. Kebutuhan nutrisi. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini kan udah kasih clue nih. Jadi yang pertama dia sebagian besar itu sudah mens, ya kan? Terus yang kedua 30%-nya itu anemia. Nah, berarti di sini kira-kira kalau kita mau melakukan penyuluhan, kira-kira materi apa nih yang paling penting, yang paling menjurus ke dua masalah ini? Berarti adalah yang E ya, yaitu kebutuhan nutrisi. Kenapa? Karena tadi kan dari remaja putri yang sudah mens itu ternyata 30%-nya mengalami anemia. Sedangkan anemia penyebab yang paling utama biasanya adalah karena kekurangan nutrisi. Jadi penyuluhan yang paling tepat diberikan oleh kita sebagai bidan adalah yaitu tentang kebutuhan nutrisi untuk remaja. Ya, jadi jawabannya yang E gitu. Kita masuk nomor 8 ya. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesis darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm Hg, nadi 88 kali per menit. Abdomen tidak teraba massa. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Memberikan analgetik. B. Mengajukan olahraga ringan. C. Menjelaskan fisiologi terjadinya nyeri. D. Melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. E. Merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap. Kita balik lagi ya. Ini remaja 17 tahun. Dia keluhannya adalah nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Sebenarnya ini adalah normal ya, maksudnya masih wajar gitu, masih masuk ke fisiologis. Kemudian darah haid banyak, ganti pembalut 3 hari, hasil pemeriksaannya juga bagus, abdomen tidak teraba massa. Sebenarnya sih kalau di puskesmas sih, kalau aku pribadi sih, kalau misalnya ada yang kayak gini, selain kita ngasih pankes, kita juga suka ngasih analgetik ya, bener nggak? Apakah itu ibuprofen lah atau paracetamol. Yang pasti jangan asam mefenamat, karena setahu aku setelah ngobrol sama dokter ternyata asam mefenamat itu menghentikan darah. Jadi kalau ngasih analgetiknya jangan asam mefenamat, tapi lebih ke ibuprofen atau ke paracetamol. Biasanya sih aku gitu kalau di puskesmas, aku kasih analgetik karena dia kan ngerasa nyeri haid ya. Yang namanya nyeri haid kan nggak nyaman, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, nggak bisa belajar gitu, nggak bisa konsentrasi apa yang
kita lakuin gitu. Tapi, nah, apakah itu jawaban yang betul? Kita lihat lagi. Memberikan analgetik memang betul. Coba tapi kita lihat ke bawah, menganjurkan olahraga ringan, menjelaskan fisiologis terjadinya nyeri. Ini juga benar ya, kita kan harus ngasih tahu kalau misalnya haid di 1-2 hari pertama itu mules, nyeri itu memang masih masuk ke dalam kasus fisiologis. Menganjurkan olahraga ringan juga betul karena kita bisa ngajarin teknik relaksasi, terus melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Kalau kata aku sih ini nggak usah lah gitu, karena kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain sebenarnya ini kan masih kasus fisiologis ya. Kemudian merujuk pasien ke fasilitas pelayanan yang lebih lengkap juga kayaknya belum perlu karena ini masih dalam kasus fisiologis. Nah, kira-kira nih dari A, B, C itu jawabannya yang paling benar yang mana? Mungkin teman-teman bakalan banyak yang A, B, atau C. Kalau aku sih kayaknya yang C dulu deh kayaknya. Jadi si pasien harus paham kalau itu adalah dia tuh masih dalam proses fisiologis, jadi bukan masuk menjurus ke hal yang patologis. Tapi bisa juga yang B sih sebenarnya. Jadi di sini aku galau sebenarnya jawabannya antara B atau C. Ya bolehlah teman-teman kira-kira jawabannya nomor 8 ini yang mana? Boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Mungkin semakin banyak yang istilahnya yang diskusi, kita jadi semakin tahu ya, semakin pintar, semakin ya banyak manfaat lah yang bisa kita ambil. Kalau aku sih kayaknya lebih ke C, tapi yang B juga bener, yang A juga emang yang aku lakuin di puskesmas gitu. Jadi ya mangga sih aku balikin lagi sama teman-teman. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini jangan sampai ngabisin waktu pada saat teman-teman ngerjain soal P3K. Jadi kalau bisa dilewat sih dilewat dulu, cuman kadang kalau dilewat-lewat suka nggak bisa ya kalau nggak salah. Bisa atau enggak sih, karena dulu aku ujiannya masih yang pakai pensil 2B, jadi aku bisa ulangi lagi pertanyaan yang belum aku jawab. Cuman aku kalau yang metode komputer aku kurang tahu sama kurang paham. Apakah bisa diulangi lagi ke pertanyaan sebelumnya yang belum kita jawab atau enggak sih? Cuman ya kalau pertanyaan yang meragukan gini jawabannya jangan sampai lama mikir di sini, yang sebenarnya teman-teman bisa ngabisin waktu di soal-soal lain yang lebih sulit atau lebih rumit gitu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, nomor 9. Seorang anak perempuan umur 13 tahun datang ke BPM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesis, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap siklus menstruasi, darah yang keluar bergumpal dan banyak. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/60 mm Hg, nadi 86 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? A. Menorrhea, B. Dysmenorrhea, C. Gangguan haid, D. Nyeri saat ovulasi, E. Premenstrual syndrome. Keluhan nyeri perut. Nah, ini mah gampang lah, pasti jawabannya adalah dysmenorrhea. Kita masuk pertanyaan nomor 10 ya. Seorang perempuan umur 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan haid banyak dan sering. Hasil anamnesis, siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Hasil pemeriksaannya, tekanan darah 100/60, nadi 80, suhu 36, abdomen tidak teraba massa, tanpa darah keluar dari kemaluan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut adalah A. Menorrhagia, B. Metrorrhagia, C. Polymenorrhea, D. Hypermenorrhea, E. Menometrorrhagia. Jawabannya adalah ini mah sama, ini 3 nomor ya. Jawabannya adalah C. Polymenorrhea, karena di sini si siklusnya jadi pendek ya. Nah ini nih,
dia keluhannya haid banyak dan sering. Biasanya memang pada anak-anak yang masih remaja awal itu dia polimenore, sama dengan kayak ibu-ibu yang memasuki masa premenopause, dia bisa jadi polimenore, dia malah bisa jadi si siklusnya semakin memanjang gitu. Nah, mungkin teman-teman cukup sekian dulu ya pembahasan soal P3K sampai nomor 10 dulu. Nah, kalau teman-teman merasa apa yang aku sampaikan itu bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan pada teman-teman, pengetahuan tambahan sebenarnya, atau mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran kita pada saat kuliah, jangan lupa untuk klik subscribe, like, serta boleh komen, karena kita diskusi aja lah. Kalau lagi sempet sih biasanya aku bacain komen, cuman kadang aku kan karena terbentur sama pekerjaan aku di puskesmas juga, belum ngurusin ngurusin anak, ngurusin sekolah lagi, karena kebetulan sekarang lagi sekolah sarjana kebidanan, jadi mungkin banyak komen-komen yang gak aku bales, tapi kadang ada juga sih teman-teman yang baik yang mau ngebalesin atau mau sharing atau diskusi. Kalau aku ada salahnya sih aku justru aku terima kasih kalau untuk teman-teman yang selalu mengingatkan, karena jadi di situ ada proses belajarnya gitu, ada proses mencari tahunya gitu, karena ya aku juga belum tentu 100% benar. Nah, yang penting kan tadi aku selalu tekanin bahwa yang penting itu adalah belajar dan berdoa, karena nggak akan ada hal negatif dari kedua hal tersebut sih gitu. Masalah lulus atau enggaknya ya insya Allah itu mah kalau udah rezeki nggak akan kemana gitu ya. Tapi aku yakinlah kalau ibu-ibu bidan mah insya Allah peluang pekerjaannya banyak gitu ini ya. Kita bisa buka praktek sendiri, kita bisa buka lahan pekerjaan untuk orang lain bahkan gitu. Jadi tetap belajar dan berdoa. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa klik like, subscribe, dan komen boleh. Assalamualaikum. Kita bertemu di soal selanjutnya ya. Kalau teman-teman suka jangan lupa banyak klik like-nya biar aku semangat lagi untuk bahas nomor-nomor selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.